Audio Jungle. Audio Jungle. Seperti yang telah disepakati dalam sejarah, bahwasanya sebuah bangsa bisa dikatakan meninggalkan zaman prasejarah atau praaksara apabila sudah mengenal tulisan. Aksara pertama di dunia adalah aksara paku atau Sumerian Cuneiform. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa peradaban Sumeria merupakan peradaban tertua di dunia. Sumeria adalah bangsa pertama yang mendiami Mesopotamia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Bentuk aksara inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya segala jenis aksara yang berkembang di dunia. Sementara di Indonesia mulai memasuki zaman sejarah pada awal abad ke-5 Masehi, seperti yang dilansir dalam buku sejarah karya Anwar Kurnia. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti berbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Seperti yang tercantum dalam lembar undangan Grand Opening Museum Huruf atau biasa disebut Font Museum, yang menyebutkan bahwa Museum Huruf lahir atas dasar persamaan mimpi, kegelisahan, keinginan, dan asa ingin memberikan setitik sumbang asih, juga kebanggaan bagi tempat di mana kami lahir dan tumbuh. Kami sebagai pemuda Jember mencoba untuk memberikan ruang media dialektika bagi generasi penerus bangsa dalam bentuk museum. Museum Huruf tepatnya terletak di kawasan Semanggi, Jalan Bengawan Solo, nomor 27, Jember, Jawa Timur. Museum ini digagas salah satunya oleh Erik Wijayanto yang berperan sebagai narasumber pada wawancara kali ini. Museum ini berawal dari sebuah komunitas desain grafis yang berjibaku dalam dunia huruf atau font. Kemudian dari situ terbesitlah gagasan untuk mendirikan Museum Huruf dengan menelusuri sejarah font. Pemrakarsa pertama ide tersebut adalah Ade Sidik. Museum ini merupakan museum swasta atau swadaya yang didirikan oleh organisasi, sehingga pengelola membuka ruang donasi. Donasi tersebut tidak harus berupa fresh money, namun juga bisa berbentuk buku, inisiatif, pemikiran, atau dalam bentuk apapun. Museum ini resmi dibuka pada tanggal 30 Agustus 2017. Museum yang terletak di kawasan ujung timur Pulau Jawa ini menjadi satu-satunya dan pertama kali di dunia yang membuka cakrawala mengenai peradaban aksara. Audio Jungle. Audio Jungle. Framelens Audio Visual. Dalam kompleks Museum Huruf terdapat 3 ruang bagian yang terdiri dari: yang pertama, bangunan museum. Ruangan berukuran 3 x 5 meter ini cukup padat memuat berbagai koleksi museum. Berbagai koleksi bisa dinikmati mulai dari koleksi aksara pertama hingga aksara modern pada saat ini. Koleksi tersebut dibuat secara mandiri menggunakan dana komunitas
dan juga dana donasi. Yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan ini biasa disebut dengan nama Perpustakaan Eureka. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi buku dari beragam genre. Buku-buku tersebut berasal dari koleksi pribadi dan juga hibah dari anggota komunitas. Selain menyimpan koleksi buku, dalam perpustakaan ini juga tersimpan lukisan-lukisan, benda-benda antik koleksi pribadi, dan potret peradaban Jember. Yang ketiga yaitu cafe shop. Bangunan ini berfungsi sebagai fasilitas penunjang yang menjadi tempat favorit untuk komunitas dan pengunjung berdiskusi atau sekedar beristirahat dan berbincang santai. Pada awal berdiri, museum ini memiliki 10 hingga 15 koleksi aksara, dan saat ini sudah memiliki 20 koleksi aksara. Koleksi aksara tersebut diawali dari aksara pertama kali di dunia, yang terletak di sebelah kanan ruangan sebagai urutan pertama dalam rangkaian sejarah aksara, yaitu aksara Paku yang diciptakan oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria berada di daerah antara Sungai Efrat dan Tigris atau yang sekarang negara Irak. Aksara ini disebut aksara Paku atau cuneiform karena memiliki model seperti paku atau pasak. Aksara ini sangat membantu masyarakat Sumeria dalam usaha perdagangan dan bagi pemerintahan dalam membuat dan menetapkan suatu. Akan tetapi, ketika bangsa Sumeria ditaklukkan oleh bangsa lain, mereka yang telah menaklukkan Sumeria berbau dengan orang-orang Sumeria, dan kemudian mengambil alih tulisan orang Sumeria. Hingga pada akhirnya, orang-orang Babilonia, Persia, dan bangsa-bangsa yang lain mengembangkan huruf-huruf Paku tadi. Sehingga huruf-huruf yang mereka kembangkan bertahan dan dipakai sampai awal masa perhitungan tahun di dunia barat. Sejarah mengenai huruf sampai saat ini masih berkiblat kepada bangsa Sumeria. Jane K. Gates dalam bukunya Guide to the Use Libraries and Information Source menggambarkan betapa bangsa Sumeria merupakan penyumbang kebudayaan terbesar untuk kebudayaan manusia dan menurutnya merupakan sistem tertulis. Sementara pada 4000 sebelum Masehi, teks tertulis sudah ada di Mesir yang terletak di perpustakaan tertua di Mesir. Pada sekitar 5000 tahun yang lalu, di kawasan Sungai Nil berkembang huruf hieroglif. Pada awalnya, huruf hieroglif merupakan tulisan murni yang dituliskan pada batu. Dalam keterangan yang lain, sejarah huruf bermula di daerah Mesir Purba, yaitu sekitar 2700 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Mesir Purba
membuat huruf hieroglif sebanyak 22. Hal ini dilakukan oleh mereka dengan tujuan untuk mempersembahkan konsonan individu dari bahasa. Di samping huruf paku dan hieroglif, seluruh bangsa telah banyak mengembangkan huruf-huruf dalam kebudayaan mereka, seperti halnya Tiongkok atau Cina dan India. Huruf Tionghoa mulai dikembangkan sejak abad 14 sebelum Masehi, di mana pada huruf-huruf yang mereka kembangkan, setiap tanda atau huruf mempunyai arti sebuah kata. Sedangkan di India, dengan huruf yang dikenal dengan Sanskrit, juga berkembang sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Adapun huruf yang sampai pada kita saat ini, yang biasa dikenal dengan huruf alfabet, sejarahnya berawal kira-kira 2500 tahun yang lalu. Huruf-huruf alfabet Inggris dikembangkan atas dasar alfabet Romawi. Namun, dalam referensi yang lain, huruf alfabet sebenarnya berasal dari bahasa Semit. Bangsa Semit merupakan bangsa yang pertama kali menggunakan alfabet. Wilayah perkembangan huruf alfabet berkembang ke Jazirah Arab Selatan dan kemudian sampai pada kita saat ini sebagai media informasi. Menurut Erik Wijayanto, jumlah rata-rata pengunjung Museum Huruf dalam 1 tahun sejumlah 200 orang. Pengunjung bukan hanya warga lokal, melainkan Museum Huruf dibuka untuk umum, mulai kalangan remaja hingga lanjut usia, atau bagi siapapun yang ingin mengenal peradaban aksara. Namun mengalami penurunan drastis ketika memasuki masa pandemi. Selain itu, faktor kurangnya sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam Untuk menjaga eksistensi Museum Huruf, komunitas pengelola melakukan diskusi rutin yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali yang terbuka untuk umum. Mereka juga mengadakan event-event yang dilaksanakan secara spontan dengan cara memfasilitasi tempat untuk workshop dari komunitas lain. Atau bisa dikatakan mereka melakukan kerjasama. Salah satunya adalah workshop Wayang Suket Indonesia yang diadakan pada tanggal 8 Desember 2020. Dalam workshop tersebut diperkenalkan mengenai sejarah sekaligus cara pembuatan wayang suket.